Shalom, apa kabar sahabat-sahabat sekalian, kekasih-kekasih Tuhan? Saya sangat bersyukur sekali bersama dengan teman-teman yang ada di sini kembali boleh bersama-sama kita bersaat teduh ya. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Karena itu, mari kita akan datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Haleluya. Kami terus memuji menyembahmu ya Bapa. Terima kasih. Kau tahu Tuhan, rinduan setiap hati kami anak-anakmu untuk selalu menyembahmu, untuk selalu datang kepadamu melalui saat teduh ini ya Bapa. Terima kasih. Sembunyikan hamba-hambamu di bawah belakang kayu salibmu ya Terima Bapa. kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubahkan kami ya Bapa. Amin. Dan setiap yang mendengar boleh diberkati dan dikuatkan ya Bapa. Amin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, pengurapan-Mu terjadi, lawatanmu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Saat yang sangat berbahagia, hari ini kembali kita boleh bersama-sama ya datang pada Tuhan. Dan tentu saja kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana hari ini telah sampai di kitab Markus pasal yang kedua. Dan kita akan kembali dibantu oleh Bapak Pendeta Arnold Bernardo untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua. Orang lumpuh disembuhkan. Ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kami lihat." Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat 13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka,
Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 23. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dikatakan Daud? Apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh sebuah kebenaran yang sangat luar biasa tentunya, yang sudah kita baca bersama-sama, dan izinkan saya untuk sedikit mengulas apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca ulang pada bagian ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saya lanjutkan ayat 5 sekalian ya, biar lebih mantap lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang untuk melakukan iman kita, mungkin untuk beribadah, untuk melakukan firman, untuk praktek firman, untuk melakukan perbuatan-perbuatan iman, itu jangan dipikir akan selalu mulus semuanya. Oh, nanti kalau saya melakukan firman, tidak ada halangan. Tuhan buat semuanya baik-baik saja. Mungkin saudara ingin bergerak melayani. Saudara mau praktek iman, mungkin mau berkorban bagi Tuhan. Saudara mungkin juga sedang mau praktek iman untuk mungkin mengampuni, mengasihi sesama, mengasihi pasangan saudara. Dan saya mau katakan pada saudara kenyataan bahwa jangan dikira akan selalu mulus-mulus saja. Bahkan 4 orang yang membawa orang lumpuh ini menghadapi halangan yang besar. Mereka tidak dapat bertemu dengan Yesus karena orang banyak yang mengerumuni Yesus. Seandainya mereka tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, pasti mereka akan berkata begini, "Ya sudahlah, daripada repot-repot, kita bawa lagi pulang aja. Selesai." Tapi karena mereka sangat percaya, perhatikan katakan, mereka sangat percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan teman mereka. Dan mereka tentunya sangat mengasihi teman mereka ini mungkin ya. Maka mereka rela mengeluarkan effort lebih, usaha yang lebih,
daripada yang pernah dipikirkan orang-orang pada waktu itu. Mereka bela-belain, saya nggak bisa bayangin. Mengangkut orang lumpuh naik ke atap. Tentu itu bukan perkara mudah ya. Saudara bisa bayangin ngangkat sesuatu yang berat naik ke atap, itu nggak gampang. Tapi itu mereka lakukan. Saudara bisa bayangkan betapa besar usaha, pemikiran yang mereka keluarkan hanya untuk membawa temannya percaya Yesus, datang pada Yesus. Kalau mereka nggak percaya Yesus sungguh-sungguh, mereka nggak mau melakukan itu. Dengar baik-baik. Kalau saudara benar-benar percaya Yesus, saudara benar-benar beriman, apapun halangan yang saudara dan saya hadapi ketika akan praktek melakukan perbuatan iman, itu tidak akan membuat kita berhenti. Ah, ya sudahlah, mungkin belum seizin Tuhan. No. Kalau saudara yakin bahwa itu adalah kebenaran firman yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara kerjakan, saudara akan berjuang, berjuang lebih lagi supaya hal itu dapat terlaksana. Karena saudara percaya benar-benar bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terkadang orang berkata pada saya tidak punya waktu Bapak untuk bersaat teduh, datang pada Tuhan. Maaf, mungkin saya harus berkata bukan saudara tidak punya waktu terkadang. Tapi terkadang karena kita tidak mau mengeluarkan usaha yang lebih. Kalau kita benar-benar percaya bahwa ini adalah sesuatu yang penting, kita akan memperjuangkannya, bukan main. Saya yakin. Mari karena itu, jangan patah semangat. Jangan berhenti ketika halangan ada pada waktu saudara akan bergerak melakukan firman. Bergeraklah seperti 4 orang yang mengangkut temannya yang lumpuh. Mereka punya pikiran, naik atap, bongkar atap, naikkan ke atap. Sulit, berat, ya. Jangan khawatir. Bukankah Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jangan takut dengan kesusahan. Ketika saudara mau melakukan firman, terjang kesusahan yang ada. Yang penting kita hidup melakukan firman. Dan nanti saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat mengucap syukur. Kembali Kau mengingatkan pada kami bahwa terkadang ketika kami mau bergerak melakukan firman dan ada halangan, kemudian kami berhenti karena halangan itu. Kemungkinan besar mungkin karena iman kami yang belum betul-betul percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, sehingga kami mau bergerak melakukan firman-Mu sekalipun berat, sekalipun sukar, sekalipun kami harus mengeluarkan air mata, usaha yang berat. Tolong kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, praktek iman. Karena iman tanpa perbuatan, kami tahu firman-Mu berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Karena itu Tuhan tolong kami untuk dapat bergerak melakukan iman kami dalam perbuatan-perbuatan iman. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berikan kesempatan kita ya untuk masuk dalam doa syafaat. Saat ini juga saatnya kita praktek firman. Banyak orang kalau suruh doa syafaat itu malas, ngantuk, karena bukan untuk kepentingannya sendiri. Diulang-ulang lagi, aduh, kok malas ya. Tapi mari kita akan berjuang. Kita tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berdoa, untuk kita menyatakan kasih kita pada sesama walaupun lewat doa. Mari kita berdoa sama-sama. Bagi teman-teman kita yang belum percaya Yesus, kita akan doakan untuk pertobatan mereka.
Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan doa kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur padamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami yang seizin-Mu harus menghadapi aniaya, hidup yang begitu berat, penderitaan, ditekan. Aduh Tuhan, kami berdoa buat mereka Tuhan, buat teman-teman seiman kami. Kuatkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka kiranya dari segala penderitaan, aniaya itu Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan. Tolong umat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Luar biasa Tuhan pertolongan-Mu atas Indonesia. Kalau bukan Tuhan yang menolong Indonesia, kami tahu mungkin sudah berantakan Indonesia ini. Karena itu kami bersyukur padamu dan terus kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Bahkan kiranya Tuhan tolong agar banyak jiwa dimenangkan di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menolong agar pertobatan jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia, bahkan juga seluruh dunia Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa kiranya Tuhan ampuni kesalahan, dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia ini. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami rindu nama-Mu tidak dipermalukan. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang dapat mengerjakannya. Berikan pada semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu. Baik mereka, baik kami maupun keluarga kami. Berikan hati yang selalu tulus memandang hanya kepadamu Tuhan. Jangan biarkan mamon, kekayaan, kenikmatan dunia mengalihkan mata pemandangan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, cukupkan kiranya segala apa yang dibutuhkan oleh kami dan keluarga kami. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dan keluarga kami lebih-lebih lagi, sehingga kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk umat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka. Dan kami berdoa jangan biarkan ada yang terhilang dari antara umat-Mu. Tapi Tuhan jaga mereka, Tuhan kuatkan mereka. Bahkan Tuhan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa. Sehingga umat-Mu ini memenangkan jiwa-jiwa juga untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang sakit. Kalau ada di antara sahabat-sahabat kami saat teduh yang sakit hari ini juga, atau ada orang-orang yang didoakan oleh mereka dan sedang dalam kondisi sakit, kami mau bersatu hati Tuhan. Tuhan kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan setiap yang mengalami masalah, kami berdoa, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni, tunjukkan kesalahan kami, dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan di dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami mau bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, kuasa darah-Mu menutup bungkus kami dan keluarga kami. Baik, saudara yang kasih Tuhan, setelah kita tadi sudah berdoa syafaat ya, banyak sekali
Sekarang silakan saudara berdoa untuk pergumulannya pribadi masing-masing. Mari kita akan doa sama-sama. Saya beri kesempatan sebentar kita berdoa bagi pergumulan masing-masing. Yesus, Yesus. Baik, saya rasa sudah ya. Mari kita akan lanjutkan doa kita. Kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan bertemu dengan keluarga kami, lingkungan kami, setelah kami selesai bersaat teduh. Kami berdoa, kiranya Tuhan menjadikan kami berkat bagi mereka. Biarlah mereka melihat sinar terang kemuliaan Allah lewat kehidupan kami. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan setiap pekerjaan kami. Di dalam segala perkara, kami mohon agar Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.